Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Reza Mulyawan di sini dan narasumber kita Bapak Fakhrul Razi atau kita kenal dengan Bapak Oji. Hari ini kita akan coba diskusi sedikit penggunaan alat-alat bantu pada saat kita ingin menulis suatu karya tulis ya. Nah, salah satu yang kita bahas dikit di sini nanti adalah tentang penggunaan Mendeley ya. Di mana Mendeley itu adalah salah satu alat bantu yang dapat membantu mengorganize dari sisi penulisannya, dari sisi ketertelusuran penulisannya ya. Mungkin itu kata-kata dari saya. Bagaimana Bapak Oji, apa kabar? Sehat Pak Reza. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Oji ini adalah salah satu dosen dari Politeknik Angkatan Bogor yang menyelesaikan S1 di jurusan kimia di PB Bogor, S2-nya di Kimia UI atau Universitas Indonesia. Nah, beliau telah menghasilkan beberapa jurnal yang dalam penerbitannya menggunakan Mendeley. Bukan begitu Bapak Oji? Ya betul Pak Reza. Oke. Nah, sekarang coba Bapak Oji bisa ceritakan apa sih itu Mendeley? Jadi Mendeley itu sebuah software ya, yang fungsinya itu organize Pak Reza. Karena kan kadang kita download nih jurnal banyak, tapi kita lupa mengorganize sehingga kita lupa men-trace bahan bacaan kita tuh udah sampai mana. Ya. Kemudian Mendeley ini juga nanti akan berguna pada saat proses penulisan ilmiah Pak Reza. Pada saat kita menulis tulisan ilmiah kan kadang kita ada warning ya sebagai peneliti, sebagai dosen. Nah itu ada warning yang namanya plagiasi. Oke, ya plagiarisme ya. Nah bisa plagiarisme itu secara sadar maupun tidak sadar Pak Reza. Contohnya kayak gimana yang sadar apa nggak sadar itu Pak Oji? Kalau sadar mah kita nggak usah dijelasin lagi mungkin ya. Karena kan pasti kalau sadar berarti kita udah ada niat nih, wah ada tulisan bagus. Tulisan orang tapi nggak diakui tuh, jadi diakui punya kita gitu. Betul Pak Reza. Jadi kayak menduplikasi tulisan orang lain, comot tanpa membawa yang punya. Nah ada lagi ya kita tidak sengaja nih Pak Reza. Kita lupa kan kadang kita manusia itu suka lupa gitu kan. Ya namanya manusia tempat salah dan lupa. Makanya kita butuh software Mendeley ini fungsinya adalah mengingatkan kita tentang apa saja yang sudah kita kutip sebagai bahan tulisan yang akan kita terbitkan nanti di jurnal ilmiah. Seperti itu Pak Reza. Oke, jadi salah satu keuntungannya adalah kita bisa melihat runutan ya. Mana tulisan yang kita kutip, siapa penulis aslinya gitu ya. Dan dari situ juga kita bisa menyusun daftar pustaka Pak Reza. Nah itu yang kadang-kadang kita suka malas ya. Betul. Kan tulisan dalam tulisan lain kan bisa panjang tuh ya. Benar. Nah, dengan menggunakan Mendeley ini gimana? Mantapnya Mendeley ini saya bilang itu dia mampu selain mengorganize, kita bisa menambahkan melalui Microsoft Word plugin sehingga nanti ketika kita mengetik itu daftar pustaka itu akan bisa langsung kita tambahkan baik itu di badan tulisan maupun dalam bentuk daftar pustakanya. Jadi tinggal proses klik saja langsung secara otomatis kita mau milih stylenya apa, apakah font cover style atau yang lain, itu kita sudah ada database-nya di Mendeley sehingga kita udah nggak perlu lagi tuh Pak Reza ngedit stylenya kira-kira kalau jurnal ini kayak gimana ya gitu. Jadi udah langsung disitasi dalam bentuk style yang kita pilih sehingga nanti pada saat proses review di jurnal internasional itu kadang-kadang kan dia memberikan sebuah kisi-kisi nih, kira-kira tulisan kita mengacu style apa nih. Nah kita udah tinggal taruh aja di Mendeley kita setting, nanti pada saat membuat daftar pustaka langsung otomatis gitu. Jadi tolong banget ya, itu benar-benar istilahnya yang tadinya prosesnya itu panjang banget, sekarang dengan ada yang Mendeley itu bisa kayak shortcut gitu ya. Betul Pak Reza. Terus gini, kan kalau misalkan kita lagi nulis nih ya, udah gitu, itu dia tipenya per project atau bisa kita semua melakukan dengan misalkan kita ada 3 tulisan nih yang lagi jalan, itu nanti si file Mendeley-nya itu per project atau bisa sambil berjalan 3-3-nya itu. Nah, di dalam program Mendeley ini kita juga ada bentuknya yang namanya library, Pak Reza.
Nah, library ini kita bisa buat dia folder-folder yang fungsinya nanti adalah mengorganize kira-kira ini penelitian A nih. Oh, papernya dari si Anu, kita masukin tuh semua papernya ke dalam folder yang sudah kita siapkan untuk penelitian A misalkan. Kemudian kita ada project yang ikutan berjalan nih, yang lain. Nah, kita buat folder baru Pak Reza supaya tadi kita tidak bingung nih paper A itu mengacunya kemana aja nanti, nah, supaya nggak kecampur. Kan kadang kita lupa saking banyaknya kita membaca, mendownload, kadang kita lupa nih Pak Reza mengorganize kembali, sehingga dari awal tuh udah kita organize. Oh, si paper ini kita mengacu ini langsung kita masukin gitu, dan pada saat kita menulis nanti kita nggak lupa karena sudah dibantu sama Mendeley. Ya kayak punya manajer pribadi dalam hal mengorganize itu. Betul, ya, tulisan tadi ya. Oke, terus sekarang ini kita bisa mendapatkan Mendeley itu di mana? Oke, Mendeley itu sebenarnya adalah software gratis Pak Reza. Oh, gratis? Wah, iya. nih. Jadi dari Mendeley itu kita tinggal bikin akunnya aja, langsung kita bisa gunakan secara full. Jadi istilahnya nggak bajakan ya? Iya, nanti bajak-bajak klub. Oh. Iya benar-benar. Jadi sangat ini ya. Jadi ini open source, aman, bisa digunakan dan dia sangat user friendly ya. Betul. Nah, kan kalau nggak salah selain Mendeley ini ada yang sejenis yang lain ya. Iya, Contohnya kalau di MacBook itu dia pakainya Open Office apa itu dia juga kurang lebih sama gitu ya. Terus dia juga menggunakan, tapi memang dia itu hanya spesial ada di MacBook aja gitu ya. Maksudnya adanya di Apple produk gitu ya. Nah, setahu Pak Uji yang selain Mendeley itu ada lagi nggak yang lain? Setahu saya ada beberapa produk yang lain, cuman ya itu tadi Pak Reza, kadang berbayar dan itu bayarannya nggak murah gitu. Karena untuk mendapatkan fitur yang luar biasa banyak itu kadang kita membutuhkan dana lebih. Ya kalau misalkan mungkin nanti ada yang lebih bagus dan berbayar dan mungkin teman-teman ada dananya, ya it's okay gitu ya. Tapi kan kita di sini berusaha gimana supaya yang dananya terbatas atau misalkan masih mahasiswa nih juga bisa mulai belajar gitu Pak Reza. Iya, jadi istilahnya ini user friendly juga kan, gampang dipakainya gitu ya. Jadi enak lah. Orang awam juga begitu ngelihat kayaknya langsung tahu ini apa gitu. Terus oke. Nah sekarang juga kalau saya lihat nih berapa kali saya download jurnal ya, itu ada kayak data yang bisa kita download ya. Jadi nanti tuh kan kalau seingat saya kalau pakai Mendeley itu kita bisa masukin data secara manual atau kita download data. Pada saat kita mau download jurnal itu kita bisa download data tersebut. Itu data apa namanya Pak yang kita download itu? Oh iya, jadi kalau dari Mendeley sendiri kan ada search engine-nya juga khusus dari Mendeley. Nah, kayak data indexing dari Mendeley-nya itu kita bisa download dengan menggunakan Publish or Perish tuh Pak Reza. Nah, tapi kita juga bisa, benar tadi kata Pak Reza, kita bisa memasukkan secara manual dengan cara mengetik doi pada search di aplikasinya. Jadi sehingga kita nggak usah nunggu download dulu, kemudian kita masukin ke manajernya, ke manajer Mendeley-nya. Jadi kita tinggal ketik aja doi-nya, langsung masuk ke dalam sistem indeksingnya dia. Itu otomatis ya? Langsung otomatis terisi itu ya? Betul Pak Reza. Jadi kalau jurnal yang kredibel itu langsung terotomatis terisi siapa penulis pertama sampai terakhir, kemudian kapan tahun terbitnya, kemudian doi-nya itu udah tercantum juga di situ secara otomatis sampai ke publisher. Bahkan untuk beberapa buku Pak Reza itu juga udah ada di situ. Asalkan tadi dari penerbit-penerbit yang memang sudah kredibel. Oke, jadi istilahnya kayak Elsevier gitu udah pasti ya. Kalau buku kan kayak apa tuh yang Ensan itu ya. Iya. Nah itu jadi dia pasti ada di situ ya. Pasti. Jadi masukin DOI-nya langsung keluar tuh semua berita informasi istilah siapa penulisnya, penerbitnya siapa dan segala macamnya. Oke. Nah sekarang gini ya. Tadi kan
secara ini user friendly, terus dia juga sangat bisa membantu kita dalam hal memanage tulisan-tulisan itu. Nah, seperti yang sudah Pak Oji alami, pengalaman Pak Oji ketika pakai Mendeley ini ya, itu pernah nggak timbul istilahnya kayak aduh ini malah nyusahin, aduh ini malah kok bikin saya nggak nyaman atau gimana? Malah bikin pusing mungkin ya. Gimana? Nah, biasanya teman-teman dalam menggunakan Mendeley ini suka nggak tahu fitur-fiturnya Pak Reza, karena dia tidak belajar secara full. Nah, itu kadang malah memang jadi malah menyusahkan. Tapi kalau misalkan kita bekerja secara sistematis dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat, itu justru akan sangat memudahkan. Jadi kadang yang menyusahkan itu memang dari usernya sendiri, bukan dari Mendeley-nya gitu. Istilahnya nggak ngikutin SOP gitu. Ya. Betul Pak Reza. Ya kan, semuanya juga kalau misalkan nggak ngikutin SOP, ada shortcut walaupun kayak gitu, ujung-ujungnya pasti nanti salah. Betul. Oke. Ya, terus dengan Mendeley juga kan kita bisa melihat dari beberapa jurnal itu dia menyediakan tuh ini file bisa cocok untuk software Mendeley gitu kan. Ya, ini software artinya pihak-pihak penerbit pun dia sudah mendukung ya. Betul. Dengan tadi Mendeley ada database-nya untuk ke jurnal ini berarti udah saling komunikasi gitu. Udah ya. saling berkomunikasi. Nah sekarang gini, misalkan kita mau pakai Mendeley nih, nah terus istilahnya komputernya hilang ataupun dipakai orang lain. Bisa nggak itu kita pakai jejak tulisan kita atau dia punya cloud nggak untuk menyimpan istilahnya tulisan kita sampai mana, settingannya kayak gimana? Oke, jadi tadi kan yang kita bicarakan adalah Mendeley free ya Mbak Reza. Nah, untuk yang sistem cloudnya itu sendiri biasanya ada tambahan lagi. Oh, tetap harus bayar. Harus bayar. Karena istilahnya ini spesial. Oke, ya, jadi tapi memang sekarang zamannya cloud itu sangat bantu ya. Jadi kayak misalkan kita kerja kemanapun nggak usah bawa gadget, asal ada komputer orang kita bisa masuk, tahu passwordnya akun kita, masuk selesai itu kita bisa kerja di manapun ya, nggak usah bawa tenteng gitu ya. Benar. Okay. Dan itu ada ya di asal kita mau bayar fasilitas itu. Betul. Gitu. Oke. Terus dan yang hal lain yang kita bisa acungan jempol dari Mendeley juga ini fitur-fiturnya itu kalau saya lihat ya. Contoh dia bisa buka PDF di dalam ya. Betul Pak Reza. Oke. Terus dia juga bisa nandain kita udah baca sampai mana. Iya. Terus juga atau ada beberapa fitur yang Pak Oji mungkin bisa jelaskan ke teman-teman di sini. Ya sebenarnya fitur Mendeley ini lumayan lengkap ya untuk sebagai manajer penulisan kita. Tapi yang paling utama, yang paling orang butuhinnya itu adalah tadi bagaimana caranya kita merubah style penulisan daftar pustaka itu yang teman-teman mungkin udah pada tahu ya, yang udah sering nulis pasti udah pada tahu itu banyak sekali tipe penulisan, entah itu komanya di mana, titik duanya di mana, itu kan kadang sangat memusingkan ya Pak Reza. Mungkin Pak Reza juga dulu pernah belajar TPI ya. Betul Pak Reza. Waduh, itu memusingkan kan ya. Nah, itulah yang sebenarnya sangat-sangat membantu. Nah, selain itu mungkin tadi udah disebutkan juga sama Pak Reza ada fitur-fitur lain untuk menandai berapa bahan bacaan yang sudah kita gunakan, kemudian kapan publishnya, dari indexing yang sudah kita ketahui itu kadang kita butuh juga tuh Pak Reza. Apakah nanti memang jurnal-jurnal yang kita punya ini sudah continuous gitu, jangan sampai ada gap teori yang kita gunakan jurnalnya ternyata jauh banget gitu tahunnya. Nah itu kan kadang kalau di proses penulisan atau misalkan nanti mungkin mau mengajukan disertasi itu nanti bakal jadi pertanyaan tuh Pak Reza. Oke, ya. Terus gini, ini kalau misalkan ada orang nih yang baru mau pakai Mendeley, nah dia tuh biasanya kadang-kadang suka kesulitan dalam hal apa? Installnya. Nah, dia gampang nggak sih installnya? Oke, sebenarnya cara nginstalnya udah ada tuh di website-nya Pak Reza. Udah ada tutorialnya. Iya, cuman karena mungkin ya orang Indonesia suka ya alergi kali ya sama bahasa Inggris. Tapi sebenarnya gampang kok Pak Reza.
Intinya kita tinggal bikin akunnya, kemudian download softwarenya, itu kita login aja gitu. Oke. Dan yang satu lagi ya, itu apa, akun itu kan akun pribadi ya, itu jangan di-share ke orang lain ya? Iya, betul. Nanti bisa dihapus sama orang lain dosen kita ya. Oke. Dan ini ada salah satu fitur yang juga saya lihat itu dia bisa apa? Tadi mengenali ini tulisannya siapa, ada di dalam tulisan siapa. Iya. Ya, itu keren banget tuh. Jadi kayak misalkan tulisan kita tuh dikutip orang, dan itu langsung ada tuh nanti di sejarahnya si Mendeley tersebut ya. Iya, jadi bisa hyperlink lah ibaratnya. Jadi ibaratnya kita nama penulis kita ada nulis kedua, kemudian nanti kita ada kayak link di situ yang hidup. Kita tinggal klik aja, nanti akan loncat ke pilihan ini, dia nulisnya apa saja sih gitu. Itu langsung ke internet indeksnya juga, asalkan kita terkoneksi di internet. Waduh, mantap nih ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai Mendeley, jangan sampai ragu ya. Ayo kita langsung cobain, download, terus diinstal, habis itu kita pakai ya. Nah, nanti kita akan kasih demo ya, bagaimana menggunakan Mendeley dari A sampai Z bersama Pak Oji. Mungkin itu aja yang bisa kita sharing hari ini ya. Terima kasih Pak Oji atas sharingnya. Thank you, kita tunggu tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.